Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Ketika kita memaknai takdir yang Allah berikan kepada kita, takdir baik maupun takdir buruk, itu adalah yang terbaik pilihan Allah bagi diri kita, maka kita akan memaknai dengan ucapan Alhamdulillah. Paham ini? Sedikit motivasi pula lagi. Tadi Pak Kapolres sudah mengasih motivasi. Dahulu ada orang yang saya kenal, seorang anak laki-laki. Beliau di salah satu sekolah termasuk ranking. Sampaikan rankingnya, isi raport pelajaran agamanya seluruhnya konten 100. Dan sampai saat ini saya tak pernah menemukan ada murid yang dapat nilai di raportnya konten 100. Sampai-sampai beliau ini asalkan ujian disuruh keluar oleh gurunya. Asalkan ujian disuruh keluar. Asalkan ujian disuruh keluar. Disuruh keluar bukan tak elok, tidak. Kalau dia ikut ujian, gurunya bingung ingin mengasih nilai berapa lagi. Udah overdosis nilainya. Raportnya 100 saja. Tapi takdir Allah berlaku bagi diri dia. Akhirnya beliau pun ujian testing ke salah satu universitas. 2 universitas diikuti testing. Pertama adalah Universitas Agama tertua di Sumatera Utara, itulah IAIN atau UIN. Yang kedua adalah Universitas tertua di Mesir, itulah Al-Azhar, Mesir. Dua-dua testing boleh ikuti, akhirnya dua-duanya lulus. IAIN lulus tanpa testing, Mesir lulus beasiswa. 2 minggu setelah lulus, akhirnya keluarlah hasil ujian. Takdir Allah berlaku bagi dirinya, ternyata dia tidak lulus ujian pun. IAIN lulus, Mesir lulus, pun tak lulus. Bayangkan ujian. Tadilah anak muda ini, saya kenal beliau. Ternyata itulah tadi modal agama, selalu mengaji, selalu belajar. Ternyata modal agama itulah pemobot haji. Sehingga timbullah pepatah orang bijak mengatakan, pepatah bijak pernah mengatakan, orang pintar kalah dengan orang yang beruntung. Orang pintar kalah dengan orang yang beruntung. Orang yang beruntung kalah dengan orang yang bijaksana. Orang pintar kalah dengan orang beruntung. Dia pintar, tapi tak lulus, berarti tak beruntung. Ada kawan yang tak pintar lulus, berarti kalah dengan orang beruntung. Tapi orang yang beruntung kalah dengan orang yang bijaksana. Mana itu? Jika tadi dia tidak mendapatkan keberuntungan, dia punya prinsip ini bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada perjalanan untuk ke depan, maka dia memilih jalan menjadi orang yang bijaksana. Akhirnya dia pun tak pasrah, penuh dengan perjuangan. Di saat itu beliau ditemani oleh orang tua kandungnya dengan perjuangan yang sangat dahsyat. Akhirnya sampai berjumpa dengan pembantu rektor 3 UIN. Hasil dari cerita tersebut, akhirnya pembantu rektor 3 mengizinkan dia kuliah tanpa ijazah, karena memandang bahwa beliau adalah berprestasi, lulus IAIN tanpa testing, lulus ke Mesir beasiswa. Biarlah ke Mesir tak jadi, asalkan beliau kuliah di UIN. Akhirnya pembantu rektor 3 bagian kemahasiswaan menyuruh beliau kuliah tanpa ijazah. Apa hikmahnya? Ketika beliau kuliah sudah 4 tahun, ternyata terjadilah gejolak politik di Mesir, sehingga menyebabkan mahasiswa-mahasiswa dari Mesir dipulangkan balik ke Indonesia akibat terjadi konflik politik. Jadi kawan-kawan dia yang berangkat dulu pulang balik ke Mesir, dibiayai oleh Indonesia. Tapi apa masalah? Ketika ingin balik ke sana harus biaya sendiri.
biaya sendiri. Banyak kawan-kawan yang tak sanggup. Karena tak sanggup itulah kuliahlah balik di Setalis, sekolah swasta agama, semester 1 lah balik. Dia sudah semester 4, kawannya semester 1. Ada hikmah. Itu hikmah juga musibah tadi. Kalau anda saja jadi dulu berangkat, itu terus pulang juga balik. Anda berangkat ke sana, dana sendiri, mana lagi dengan ingin membiayai? Mana ada biaya? Bisa jadi tertunda umur 2 tahun. Akhirnya beliau pun situlah memaknai makna bahwa ada hikmah di balik musibah. Allah kasih ujian tidak lulus ke Mesir, ada rencana Allah rupanya di situ. Akhirnya apa? Kawan-kawan yang dulu berangkat ke Mesir pulang balik ke Indonesia, kuliah balik semester 1. Dia sudah semester 4. Sampai sekarang beliau sudah pulang kampung dan memilih ingin meneruskan kampungnya. Dan sekarang sudah menjadi Ustadz Mubalik. Orang itu adalah saya sendiri. Orang itu adalah Ardiansah yang berada di muka. Tahu nggak? Jelas ya? Maksudnya apa? Bahwa mengejar cita-cita itu memang tak gampang. Bukan seperti membalik tangan, mesti jatuh tumbang tindih. Tadi saya cerita dengan kawan-kawan bahwa saya teringat bagaimana dulu di Medan menjaga masjid. 4 masjid saya jaga dulu di Medan. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Makan dengan kerupuk jange itu sudah sering. Nah ini loh. Tadi dengan kesungguhan belajar sampailah saat sekarang ini. Maka jangan saya bilang sama kamu semua, jangan kamu lihat Ardiansah yang sekarang, yang menurut kamu adalah dikenal di mana-mana, penuh jadwal dan sebagainya. Yang mesti kamu lihat adalah bagaimana perjuangan Ardiansah untuk menjadi seperti ini. Ya, itu perlu kamu perhatikan. Bagaimana perjuangan saya tumpang tindih, jatuh bangun sambil menangis ini dan sebagainya untuk begitu. Tapi ini semua tak terlepas dari ridho orang tua saya. Saya setiap ujian dari mulai sekolah pesantren, sampai kampus, asalkan ujian, saya telepon orang tua saya. Doakan. Saya telepon, "Mak, doakan sama ayah ujian. Ayah doakan ayah ujian." Itu lama pelancar saya, alhamdulillah, iya, beasiswa, IPA, sampai saya tamat. Bahkan hari ini saya sidang skripsi, besok saya sudah menjadi asisten dosen. Hari ini saya sidang skripsi, besok ditelepon oleh Profesor Dr. Haidar menggantikan beliau menjadi asisten dosen. Berkat apa? Berkat doa orang tua. Maka dari situ jangan sesekali kamu menghargai orang tua. Pesan Nabi apa? Ridho Allah fi ridho walidain, wa sabdullah fi sabdil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Saat ini saya adalah diridhoi orang tua saya. Suatu saat kamu akan diridhoi orang tua kamu. Agar lancar semua apa yang dicapai, agar mudah apa yang didapat. Ridho orang tua yang kita butuhkan. Saya sampai sekarang seperti ini merasakan bahwa itulah keajaiban doa dari orang tua. Dulu orang tua kita hanya kuli bangunan. Itu dulu yang mencet gedung serbaguna. Ardiansah dulu sama ayahnya mencet gedung serbaguna, mencet di rumah-rumah anggota dewan. Ini Sunawa dulu yang mencet dulu adalah ayah saya dengan saya dan adik-adik saya. Orang dulu hina memandang siapa ayah Ardiansah, hanya kuli bangunan, tukang mencet. Tapi sekarang dengan Ardiansah bisa dipandang orang siapa anaknya, sehingga orang bangga. Banyak orang bangga mendapatkan anak, tapi lebih bangga mendapatkan anak menjadi seorang ustaz. Sehingga orang pun selalu, "Ma, anak kau, ma, anak kau, ma, anak kau, ma, anak kau." Dengan apa? Dengan kita lah yang mengharumkan nama orang tua. Maka dari situ hadapi masalah. Yang pertama adalah yaitu ingat ini atas izin Allah. Yang kedua, menghadapi masalah ini jangan lalui seperti air yang mengalir. Bagaimana menghadapi air yang mengalir? Lihat sehebat apa batu besar menghalangi air, pasti air itu lewat atau tidak? Batu besar itulah masalah. Sehebat apapun masalah melintasi kita, sehebat apapun masalah menghalangi kita, jalani saja. Tawakal kepada Allah, jalani. Seperti air yang mengalir. Sehebat apa batu-batu yang ada di sungai tersebut menghalangi air, pasti dia akan tembus dari sela-sela air tersebut. Pasti akan berlalu, pasti akan dilewati. Maka dari situ jauhi
suatu masalah tersebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja, mudah-mudahan pasti akan terlalu begitu saja. Selanjutnya yang ketiga, dalam menghadapi masalah apa? Mesti sabar. Ini ujian dari Allah, masalah ini datang dari Allah. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar. Bagaimana sabarnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata guru kita tadi, Mu'allim Aswad. Minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ini dua ketika masalah dapat. Salat hadap kepada Allah, minta jalan keluar, sabar dalam menghadapi. Maka mesti laki-laki, perempuan, remaja-remaja jangan ada yang tak salat. Salat ini adalah tiang agama. Kalau kita yang tidak menegakkan salat, siapa lagi? Ini maka peribahasa orang mengatakan hidup ini antara ajan dan qomat. Hidup ini antara ajan dengan qomat. Apa maknanya? Ketika kau lahir diajankan, ketika mati dikomatkan. Lahir diajankan ditinggalkan aku. Ketika kau mati dikomatkan. Bagaimana bentuk komatnya? As-salatu as-salat, as-salatu as-salat, as-salatu ala hadzal baitil hadir rahimakumullah. Salat. Maka dari situ anak muda jangan putus salat. Tegakkan salat. Salat itu adalah tiang agama dan kewajiban. 5 besok ditanya malaikat munkar nakir di alam barzakh. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka, aina qiblatuka. Ma rabbuka, siapa Tuhan engkau? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imam pedoman engkau? Man ikhwanuka, siapa saudara engkau? Aina qiblatuka, kemana kiblat engkau? Saat ini menjawab ada akal hidup dengan nyawa. Ketika mati, akal akan ikut mati. Siapa yang menjawab nanti di alam barzakh? Amal. Amal apa yang menjawab? Salat. Kenapa bisa Ustaz katakan salat yang akan menjawab? Karena 5 pertanyaan jawabannya ada dalam salat. Maka buka, siapa Tuhan engkau? Allahu Akbar. Mari dalam salat. Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana dibaca? Dalam salat. Man imamuka, siapa pedoman hidup engkau? Al-Quran. Buktikan. Kita buktikan Al-Fatihah dengan surah pendek yang kita baca bagian dari Al-Quran tidak? Al-Quran. Man ikhwanuka, siapa saudara engkau? Orang Islam saudaraku. Buktikan. Kita buktikan dalam doa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan aku dan kalian orang Islam, umat Islam saudara. Di mana kita baca? Dalam salat. Aina kiblatuka, kemana kiblat engkau? Sudah jelas syarat sah salat menghadap kiblat. Kemana kiblat kita? Ka'bah. Sudah. Beres salat, bereslah persoalanmu karena nakir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? 3 kali dalam satu hari tanah kuburan itu mengingatkan kita. Wahai orang yang berjalan di muka bumi dengan sombongnya, wahai orang yang berjalan di muka bumi dengan kekayaannya, wahai orang yang berjalan di muka bumi dengan jabatannya, wahai orang yang berjalan di muka bumi dengan angkuhnya. Kalian tak tahu di mana kalian ditanam, tapi kami para tanah tahu akan siapa ditanam di bawah kami. Saat ini kalian berjalan di atas tanah, suatu saat berjalan akan berada di bawah tanah. Ingat kami pada tanah kuburan. 1. Ain ana baitul zulmah. Aku adalah rumah yang gelap. Tanah kuburan itu mengatakan aku adalah rumah yang gelap. Ana baitul wasa, aku adalah rumah yang sunyi. Ana baitul taidan, aku adalah rumah tempat tinggalnya para ular. Ana baitul zulmah, aku rumah yang gelap. Maksudnya cari panorangnya. Apa penerangnya? Amal. Jadi anak yang salih. Jadi anak yang saleh. Maka berulang kali saya bilangkan kepada anak-anak sekolah, sampai saat ini dan detik ini belum bisa kita membahagiakan, jangan menyusahkan. Kalau seandainya kita tak bisa menyenangkan, tak bisa kita bawa umroh, belum bisa kita kasih uang belanja, belum bisa kita membuat orang bersenyum, setidaknya jangan menyusahkan. Udah, gampang. Jangan menyusahkan orang tua kita. Ini kadang tidak berkasus kamu di sekolah, gaya rokok sampai dipanggil orang tua, cabut, tertangkap sampai dipanggil orang tua, tak masuk, tak sampai ke sekolah, tertangkap di warnet, sampai dipanggil orang tua.
di situ lagi sibuk mencari makan. Tangan kanan kasar mencari makan. Kamu salah tangan ayah kamu, dia tahu kamu bagaimana kasarnya mencari makan. Kamu lihat raut wajah mereka yang makin lama semakin tua, keriput semakin luntur, tai lalat semuanya banyak di mukanya, akibat panas terik hati matahari, kering kerontang mencari makan. Di mana hati nurani kalian? Kok sanggup kita menyusahkan mereka lagi? Maka bahasa saya, kalau seandainya belum bisa menyenangkan, jangan menyusahkan, jangan susahkan mereka. Nah, maka dari situ betul-betul kita bahagiakan kedua orang tua kita selalu. Yang kedua, anak baitul wahsah, ada rumah yang sunyi, cari peramainya. Apa peramainya? Anak yang soleh. Ketika orang tua kamu di alam barzah sunyi, tak berkawan, datang kamu berkirim Al-Fatihah, datang kamu mengirimkan Yasin, datang kamu mengirimkan surah-surah pendek dan sebagainya, ramai balik hubungan. Datang pula anak kau pula berkirim bayar, anak kau berkirim Yasin, anak kau berkirim Al-Fatihah, anak kau mendoakan kau, ramai balik. Malaikat makasih tahu, terhibur kita dalam bangsa. Anak Baitul Daidan, aku adalah tempat tinggalnya para bulan. Maksudnya apa? Kita akan habis dimakan cacing tanah, akan menjadi tulang belulang, akan menjadi habis semuanya ini, kecuali sebagian orang yang beramal ibadah. Kita lihat kadang iri ketika digali kuburan 20 tahun utuh jasadnya, digali 50 tahun utuh jasadnya. Iri kita orang seperti ini, tanpa sedikit pun dimakan cacing tanah. Itulah jasad orang yang beramal soleh. Jangankan 20-50 tahun, 1400 tahun yang lalu masih utuh. Siapa? Jasadnya Hamzah. Jasadnya Hamzah, paman Nabi, mati di perang Badar, dikorek hatinya oleh Hindun, dimakan hatinya oleh Hindun. 2013 kalau tak silap saya, terjadi banjir di kota Mekah. Keluar jasad-jasad para sahabat. Oleh pemerintah Saudi mengumumkan ada 3 yang diketahui jasad sahabat Nabi. Yang satu yang diketahui namanya itu Hamzah, 2 lagi tidak diketahui. Apa yang terjadi? Ketika dibersihkan jasadnya utuh tanpa satu pun yang rusak. Selesai itu apa kata para medis Saudi ketika diumumkan oleh pemerintah Saudi? Ketika para medis mencuci jasad Hamzah paman Nabi, dibuka dadanya waktu ditusuk oleh para kafir Quraisy, ingin dibersihkan, masih muncrat lagi darah segar dari tubuh Hamzah. 1400 tahun yang lalu mati, utuh jasadnya sampai sekarang. Maka menjadi orang yang soleh itu tidak bohong-bohong, tidak bongkak-bongkak. Insya Allah dengan kita betul-betul beribadah, bertakwa kepada Allah, insya Allah kita lah termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi saya rasa adik-adik kami, Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah juga hampir 45 menit kita berceramah. Maksud saya, kesimpulannya tidak ada hidup ini yang tak punya masalah. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi masalah? Mengatasi masalah yaitu pertama, yaitu tawakal kepada Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Yang kedua adalah jalan seperti air yang mengalir. Yang ketiga, sabar dalam menghadapinya. Insya Allah masalah itu akan berlalu. Saya rasa sampai sini. Bila kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.